Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut agar partai politik yang mendukung rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dibubarkan pemerintah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi. Ngolah pikiran. Nah, kembali lagi di podcast Ngopi, kita bakal ngebahas mengenai pembahasan-pembahasan yang ya bisa diangkat kembali gitu ya, walaupun agak udah kan kalau up to date tuh kan terbaru. Kalau yang lama apa tuh ya sih? Kalau yang lama Apa ya? Apa ya kan up to date? Yang seenggaknya terbaru. walaupun masih yang bukan lama juga ya, Pak? Belum sih, belum tapi lama tetap sebenarnya ini ya. masih jadi iya ya, masih hangat lah ya, tetap masih jadi panas-panas hot gitu ya. issue, gitu. Iya, Iya, kontroversial masih gitu, masih kontroversial. Yaitu tentang apa, Be? Tentang RUU HIP, ketuhanan yang berbudayaan. Apa nih RUU HIP nih? Agak berat juga nih ya, udah pernah. Ya karena kita Ngomong-ngomong. orang-orang sosial ya, jadi kita lebih membahasnya bahasan kata-kata yang ketuhanan yang berkebudayaan itu maksudnya apa sih? Iya. Nah itu yang kita bahas Iya. ya, lebih ke arah situnya Iya. sebenarnya. Kenapa disebut kebudayaan gitu ya? Berketuhanan berkebudayaan. Nah, ngomong-ngomong soal kasus ini nih, Be, kemarin aku nemu berita juga nih Oh iya, dari berita apa tuh ya sih? kompas.com. Judul beritanya katanya 5 alasan mengapa RUU HIP mendapat penolakan berbagai pihak katanya. Jadi RUU HIP ini banyak banget yang nolak gitu, Be. Terus isi artikelnya tuh katanya, isi beritanya ya, katanya dianggap aneh lah, nggak masuk logis lah, terus katanya dianggap panas gitu, dianggap membakar sebagian kelompok gitu lah, kayak gitu. Iya. Terus selain dari Kompas juga kemarin aku nemu juga dari Tempo.co, katanya judulnya mengintip isi RUU HIP yang menuai kontroversi. Berarti RUU ini kontroversi banget gitu lah. Iya sih. Kalau TB gimana, Be? Beberapa Nemu nggak? media juga ngebahas ini. Kalau TB nemu nggak, Be? Kalau TB ada sih nemu dari CNN Indonesia. Apa katanya? Dengan judul RUU HIP dan akar trauma umat Islam terhadap komunisme. Kalau yang TB tangkap sih dari berita ini, dengan adanya RUU HIP ini apa ya, udah melenceng dari perjuangan orang-orang Islam yang dulu gitu, yang memperjuangkan Pancasila. Yang setahu TB itu sih. Oke. Ada lagi nggak, Be? Ada lagi dari Detik News dengan judul pemerintah tegaskan tunda pembahasan RUU HIP. Ini alasannya. Wah, Berarti gambarnya masih langsung ditunda Pak ya Mahfud gitu ya. MD. Wah. Oke, balik lagi ke Isinya- soal ini ya. Oh, ini TB Isinya. baca dulu nggak apa beritanya? Sok, Gimana, Be, isinya, Be? Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Oh iya kan, walaupun udah di pemerintahan dia beliau masih ini ya, benar-benar mengkritik. ya Mas. Oke sih itu aja berita. Berarti intinya si RUU HIP ini masih banyak kontroversi banget lah gitu ya, dari berbagai Kontroversi macam banget. pihak itu, banyak yang nggak setuju lah, apalah, sampai akhirnya pemerintah juga menunda pengesahan dari RUU HIP ini. Iya. Nah, menurut Pak Jati nih, Gimana? sebagai yang suka mengamati dunia politik dan sosial gitu, Iya. tanggapannya gimana sih nih tentang RUU HIP ini, Pak? Oke, ya saya sebenarnya ini ya mengamati masalah perpolitikan dan kebangsaan di Indonesia sebenarnya gitu ya. Jadi saya mengamati kemudian mengikuti perkembangan apa yang terjadi dengan RUU HIP ini gitu. Jadi sebenarnya
kalau kenapa ini menjadi sebuah kontroversi ini, sebenarnya kita kudu tahu dulu kan backgroundnya, kenapa kok bisa jadi kontroversi gitu loh, ya kan? Isinya apa sih? Ya, isinya apa sih? Iya. Nah, ternyata kan kalau dalam RUU HIP dari beberapa pasal itu ada beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh masyarakat, ya, terutama rakyat Indonesia yang masih konsisten mau memperjuangkan Pancasila. Salah satunya adalah pasal 7, jadi konsep tentang tawaran tentang konsep Trisila dan Ekasila gitu. Ini iya tuh, ada yang dalam pasal 7. Jadi Pancasila kalau dalam diringkas konsep ya. Trisila dan Ekasila, ini saya buka sekalian ya presentasinya nih. Saya lihatin juga, saya bantu dengan Oke, presentasi supaya apa? Kita melihat ini secara komprehensif, ya, melihat secara komprehensif, secara melihat memahami secara baik. Jadi kayaknya butuh presentasinya ya. Ini saya sampaikan. Ya, Bisa tuh Pak. ya, oke, ini. Bisa di-share lah biar Ya, kita ya, ini. oke, ini ya. Ini saya buka. Atau teman-teman yang nonton misalkan karena pakai biar jelas gitu Ya, ya. ya. Iya, Oke, biar presentasi. kelihatan jelas Biar gitu tulisannya. data-datanya Oke, ya, ini kita tampilin Ada ya. Oke. datanya, ada analisanya Betul, betul. biar kredibel Ya, gitu ya, betul. biar Harus kredibel, dong, ya, Pak. harus kredibel, Kredibel. harus Harus valid. kredibel. Ya, based on fakta, data gitu ya. Oke, ini kita lihat Oke, Pak. konsep Trisila dan Ekasila gitu ya. Jadi tertuang di pasal 7. Pasal ini memuat 3 ayat. Yang pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri pokok Pancasila yaitu berupa Trisila. Nah, Trisila ini disebutkan yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ada 3 nih ya. Nih, sekali lagi ada 3 konsep dari RUU HIP ini, yaitu mengatakan bahwa pokok Pancasila, mereka menetapkan sendiri bahwa pokok Pancasila adalah Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu konsep Trisila ya, 3 itu ya. Nah, Oke. kemudian Trisila ini diperas lagi Jadi ya. Ekasila ya. Yang dimaksud dari ayat 2 tadi di atas, ini terkristalisasi dalam Ekasila semuanya itu. Yaitu Ekasila berarti satu ya, Satu. yaitu Iya, iya. gotong royong. Jadi semuanya itu terkonsep hanya satu, nanti ujungnya adalah sekedar gotong royong. Nah, kalau gotong royong diperas, kita kan kenalnya Pancasila ada berapa sila nih? Ada 5. Ada 5 kan? Ada 5 Iya, ada Pancasila. Nah, ini diperas menjadi Trisila pokok Satu. Pancasila itu. Kemudian Terus diperas ujungnya lagi jadi menjadi Ekasila Ekasila yang ya? ujung-ujungnya Satu. hanya sekedar gotong royong. Nah, kalau padahal dari konsep dasar para founding fathers yang membentuk azas Pancasila di awal, yaitu dari Badan BPUPKI ya, Badan Iya, Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu ada tim intinya 9 orang. Itu timnya macam-macam ya. Artinya ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Ada Hatta, Yamin. ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Abu Salim, ada Wahid Hasim dan lain-lain sebagainya, ada 9 orang. Iya. Nah, artinya apa? Bahwa perumusan Pancasila ini dipelopori oleh para tokoh-tokoh bangsa. Jadi bukan hanya paham salah satu pihak misalnya dari Insinyur Soekarno, enggak, bukan seperti itu. Iya. Bareng-bareng ya semuanya ya. Gimana? Yes. Bareng-bareng gitu dari semuanya berarti kan ya. Banyak yang merumuskan, banyak pikiran yang menyumbang gitu kan. Iya, betul. Jadi dirumuskan oleh banyak pihak, banyak tokoh-tokoh bangsa lah ya, tokoh-tokoh bangsa yang merumuskan. Jadi tidak hanya Insinyur Soekarno gitu. Nah, ini sudah disepakati bahwa Pancasila itu asasnya dasar-dasar pokok pikiran Pancasila itu ada 5, yaitu meliputi ketuhanan, kemanusiaan, kemudian kesatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan yang terakhir keadilan sosial. Keadilan. Oke, tadi itu berarti tadi itu isi dari RUU HIP yang jadi kontroversi ya. itu kontroversi Salah banget sih. satunya adalah yang paling Kalangan kontroversi tuh yang benar-benar inilah ya, benar-benar gitulah, panas gitu. Tensinya iya naik panas gitu. gara-gara RUU ini. Tiba-tiba. Nah, ngomong isinya,
tadi ada salah satu yang nyebutin bahwa isinya itu berketuhanan yang berkebudayaan. Nah, nih Pak Jati gimana nih Pak, berketuhanan yang berkebudayaan itu tuh maksudnya tuh kayak gimana sih Pak? Iya Pak. Bisa dijelasin nggak? Oke, ya itu kan salah satu pokok pikiran yang dipermasalahkan ya sama rakyat Indonesia yang menolak adanya RUU HIP. Kenapa ada statement ketuhanan yang berkebudayaan gitu kan? Padahal kalau kita pahamin, ya kita pahami sebelumnya definisi dari kebudayaan ini apa supaya kita paham kan. Nah ini saya tampilkan juga nih ya slide-nya nih saya tampilkan biar kita lihat secara definisi keilmuan itu seperti apa. Ya jadi kebudayaan ini kalau menurut beberapa pendapat, saya sampaikan nih beberapa pendapat para ahli. Yang pertama dari Taylor, ini kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi poin dari pendapat Taylor ini, kebudayaan adalah segala sesuatu yang itu dimiliki oleh masyarakat, anggota masyarakat ya, dan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, kemudian ada definisi yang lain tentang kebudayaan. Ini dari Kucoroningrat ya. Atau beliau mendefinisikan kebudayaan adalah segala pikiran dan perilaku manusia yang secara fungsional dan disfungsional ditata dalam masyarakatnya. Nah, poin dari Kucoroningrat ini adalah kebudayaan itu adalah berarti pikiran dan perilaku manusia. Jadi bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berperilaku itu disebutnya dengan budaya yang dikelola dalam sebuah masyarakat. Ya, itu. Kemudian ada definisi kebudayaan yang ketiga dari Rocek dan Warren. Kebudayaan ini kalau menurut mereka bukan saja merupakan seni dalam hidup, tapi juga termasuk benda-benda yang ada di sekeliling manusia. Jadi dengan demikian mereka mendefinisikan bahwa kebudayaan ini sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, kemudian meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya. Nah, ini berarti poin-poinnya adalah berarti di sini budaya ini adalah cara hidup yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri ya untuk menjalani kehidupannya. Ya. Nah, ini ada juga definisi kebudayaan yang keempat dari Sumarjan dan Sumardi. Ini mereka menyatakan bahwa kebudayaan ini sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi karya masyarakat yang menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Nah, jadi kalau menurut Sumarjan dan Sumardi ini, kebudayaan ini merupakan hasil karya dan rasa cipta dari masyarakat. Nah, kalau kita melihat 4 definisi kebudayaan ini, tentunya banyak juga ya definisi-definisi kebudayaan yang lain. Cuma kalau saya pelajari definisi kebudayaan yang lainnya juga, sebenarnya poin intinya pemahaman dari definisi kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh akal daya pikiran manusia. Ya, segala daya pikiran manusia itu nanti bisa menghasilkan seni, bisa menghasilkan budaya, bisa menghasilkan alat transportasi, teknologi, alat berburu, rumah, gitu ya, sistem, perilaku, norma di masyarakat. Nah, semua yang berhubungan dengan daya cipta kreasi hasil akal pikiran manusia itulah sebenarnya yang disebut dengan kebudayaan sebenarnya. Dan itu dilakukan dalam sebuah secara turun temurun gitu Pak ya. Apa kan budaya otomatis generasi selanjutnya pasti bakal mengikuti gitu apa enggak gitu. Iya, itu ada yang betul, ada juga yang mendefinisikan kebudayaan ini dilakukan secara turun temurun. Ya, turun temurun. Jadi intinya adalah ya segala sesuatu yang berasal dari manusia itu sendiri kemudian diturun temurunkan. Ada definisi yang seperti itu juga gitu loh. Definisi dari kebudayaan. Nah, dari 4 ini kan berarti jelas ya bahwa kebudayaan itu adalah dibuat oleh akal pikiran manusia.
Nah, sedangkan kalau kita kembali lagi ke tadi pokok pikiran dari Trisila Ekasila tadi yang mengatakan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan, kalau kita melihat definisi ketuhanan ya sudah itu udah definisi final ya. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ya kan, Yang menciptakan manusia, menciptakan otaknya manusia untuk bisa berpikir, untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, ilmunya, teknologi. Itu kan Tuhan yang menciptakan, gitu kan? Artinya antara Tuhan dan budaya itu, kebudayaan itu tidak bisa disandingkan. Iya sih, Pak. nah, Bahasa kerennya mana sekarang kagak level gitu loh. iya, nggak nggak dijajarkan ya. Nggak beda bisa. server gitu ya, Iya. beda server. Beda server. Iya, nggak bisa karena kebudayaan ini hasil ciptaan manusia, sedangkan Tuhan itu yang menciptakan manusia Iya, dan menciptakan Tuhan manusia. menciptakan agama Iya. kan. Iya, Agama iya. sebagai pedoman hidup manusia dan manusia berakal mempergunakan agama itu untuk menjalani hidupnya. Jadi kalau disebut sebagai ketuhanan dalam perkebudayaan, khawatirnya nanti ketuhanan, konsep ketuhanan atau konsep agama ini disuruh ngikut sama kebudayaan. Nah, Tunduk dengan kebudayaan. Itu bahaya masalahnya di ya. situ Nah, nanti. kasus yang Bahaya. sekarang ini kayak ketuhanan yang berkebudayaan, saya inget sama statement dulu tuh Pak yang Islam Nusantara, masih inget gak Pak? Atau Yesi? Oh ya ya, ada konsep Nah, Islam itu Nusantara. oh iya. Masih menurut Bapak atau menurut Yesi gitu, ini masih nyambung nggak ya? Bukan nyambung, apa ya? Sama nggak sih ininya serupa gitu? gitu ya, serupa kasus yang Serupa gitu nggak ya. sih kasusnya menurut Iya, iya. Bapak atau menurut Yesi gitu? Ya sebenarnya gini, saya termasuk yang mengamati masalah keagamaan di Indonesia. Ya fenomena kan kalau menurut saya ya ingin melakukan sekularisasi di Indonesia. Jadi memisahkan antara agama dan Dan hal-hal di luar agama di Indonesia, kehidupan itu dipisahkan. Nah, jadi ada istilah, makanya kenapa ada Islam Nusantara, Islam liberal segala macam. Nah, kembali ke pokok pikiran tadi, ketuhanan dan yang berkebudayaan yang dikhawatirkan tuh itu yang diprotes oleh umat masyarakat, terutama umat Islam pasti jelas protes ya. Umat beragama pasti yang punya agama pasti protes lah. Nanti agama itu tadi disuruh tunduk dengan kebudayaan, harus disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di setiap negara, di setiap wilayah. Ini kan jadinya ngaco gitu loh. iya. Jadi Tuhan disuruh tunduk sama pikiran, akal pikiran Manusia. buatan manusia. Ini kan nggak level gitu lah ya. Iya. Nah itu yang salah satu jadi masalah kenapa RUU HIP ini jadi masalah dan kontroversi di masyarakat. banget ya. Iya sih, Pak. Jadi kontroversial banget tuh karena takutnya jadi salah paham dan salah kaprah aja gitu kan, jadi kemana-mana, Iya, nggak iya. sesuai sama yang seharusnya gitu. Nah, ngomong-ngomong nih soal RUU HIP ini sebenarnya dari siapa sih pencetusnya? Nah itu. Awalnya tuh dari mana sih gitu. Nah, buat menjawab pertanyaan ini kita ada satu video nih tentang RUU HIP dan siapa sih sebenarnya yang mencetuskan RUU HIP. Mending kita tonton dulu bareng-bareng ya. Langsung aja ya. Udah ada ngaku belum sih sebenarnya? Udah ada ngaku belum? Siapa pencetusnya? Sebenarnya Siapa ya? Ada yang ngaku nggak nggak ya? sih, sebenarnya. Bukan nggak ada, Oh, belum ada yang ngaku ya? Iya. Ayo, tapi pasti ada lah ya, inisiatornya Iya. tuh pasti ada nggak Pasti mungkin nggak ada. Nah, video ini Oke. bakal Oke, ngejawab kita lihat nih. langsung aja. Langsung aja kita lihat. Ini ya. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Mengenai gagasan Pancasila ditetapkan menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila, itu ternyata dari fraksi partai politik lain. Dokumen rekamannya itu sudah kami dapatkan. Jadi gagasan tentang Pancasila menjadi Trisila kemudian menjadi Ekasila itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan, atau bila perlu nanti rekamannya akan kami kirimkan. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi Trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Trisila jika diperas menjadi Ekasila, keseluruhan dari jiwa dan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Gagasan itu bukan muncul dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, ya. Oh, itu Ternyata ya, ternyata ya. Oh, ternyata ya. ternyata ya. Saya tidak menyangka loh. Tapi positive thinking mungkin ya, Pak, mungkin bukan diperuntukkan untuk yang sekarang gitu Pak, mungkin ya Pak ya, positive thinking gitu misal. Jadi
ya kalau dari PDIP mereka nggak ngaku kan dari partai mereka, mengatakan Iya. itu dari partai lain, malah tadi dicatatkan itu dari partai lain, ada buktinya gitu. Nah ketika diputar buktinya ternyata di video itu ada pidato Megawati yang beliau menyatakan bahwa Pancasila itu pokok-pokok pemikirannya adalah tadi Trisila dan kemudian Ekasila. Nah ini kan kok cocok gitu ya sama yang ditawarkan di sama RUU banget HIP. gitu ya. Sama banget lagi. Berarti Iya. kan, Ya artinya memang gini, kalau kita melihat sejarah sebenarnya konsep Trisila dan Ekasila itu memang zaman dulu itu memang penggagasnya dari Soekarno. Iya. Nah, cuma ketika merembuk bahwa pada saat pembentukan dasar-dasar azas Pancasila ini sebenarnya kan para tokoh bangsa berkumpul semuanya, kemudian mereka merumuskan ini. Sebenarnya konsepnya Soekarno sebenarnya akhirnya tidak diterima oleh tokoh-tokoh yang lain gitu loh. Iya. Makanya ketika pada saat itu dirumuskanlah, akhirnya disepakati, pada akhirnya muncullah yang namanya disebut dengan Piagam Jakarta kan, Piagam Jakarta yang merupakan Pancasila dan akhirnya terdiri dari lima sila itu. Nah artinya apa? Berarti kan sudah diputuskan pada saat itu bahwa konsep Trisila dan Ekasila dari Soekarno itu tidak diterima kan? udah ditolak Akhirnya, ya dulu ya. Iya sudah. Akhirnya dilebur menjadi tadi tetap konsisten pada lima sila tadi yang disepakati secara bersama gitu loh. Nah makanya ini juga pertanyaan nih, kenapa sekarang kok peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni? Itu juga pertanyaan, padahal 1 Juni itu adalah gagasan dari Trisila dan Ekasila gitu. Oh, saya baru tahu tuh, 1 Pak. Juni Oh. lahir Pancasila. Iya, kalau kalian lihat kalender kan kemarin peringatan 1 Juni kan. Iya, Hari iya. Lahir Pancasila. Padahal bukan itu. Kenapa kok tiba-tiba, dan itu berubahnya 1 Juni itu hari lahir Pancasila itu berubahnya berapa tahun yang lalu. Bukan Iya. udah dari zaman dulu tiba-tiba jadi hari lahir Pancasila kok 1 Juni gitu loh. Oh iya loh, hari lahir Pancasila itu baru beberapa tahun yang lalu ya diperingati. Iya, Sebelumnya 1 sudah Juni pernah kan. ada ya. Padahal sebenarnya setelah itu kan ada 22 Juni, kemudian ada 18 Hmm. Agustus yang konsep-konsep Pancasila akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila 5 sila itu tadi gitu loh. Iya. Ini kan berarti sudah kesepakatan semua bersama 5 sila. Ya Hmm. janganlah jadikan Ekasila Trisila karena waktu itu sudah disepakati tidak dipakai konsep itu Iya. gitu. Kenapa sekarang mau balik lagi Iya. gitu ya? Ya, gitu. Kebudayaan itu yang sebenarnya jadi masalah juga gitu loh. Nah, mengingat soal ini kan sensitif ya Pak, maksudnya bawa soal agama gitu ya. Hmm. Beberapa tahun lalu kan sempat ada tuh aksi besar-besaran yang berhubungan sama agama. Hmm. Waktu Desember 2016. Ya, Gitu. sudah sesuai dengan Ya. ideologi mereka. Wah udah sesuai nih, udah relate lah sama ideologi globalis gitu kan, globalis ya. Iya, ya, Iya. ya. Globalis. Artinya apa? Artinya sudah disepakati bahwa nanti ketika Indonesia misalnya bisa disekularisasi, ya dipisahkan agama tidak dipakai, artinya mereka nanti bisa semaunya sendiri, tidak ada patokan rumusan agama lagi yang melarang mereka harus mau berbisnis haram, mau berbisnis mau menggunakan itu- sistem yang memeras rakyat segala macam, tidak ada larangan karena ya agama sudah tidak ada. Iya, Gitu. dan bahaya berarti ya kalau kayak gitu ya. Bahaya banget. Ya, sih. gitu. Ini makanya sebagian rakyat Indonesia yang paham ini, makanya mereka aksi kan. Makanya kalau dibilang mungkin jadi aksi nggak Pak? Ya sudah terjadi aksinya, ya kan. Bahkan mungkin akan lebih besar. bisa lebih Kenapa? besar. Karena tuntutan masyarakat rakyat kita adalah dicabut RUU HIP ini, bukan Iya, ditunda. Bukan ditunda lah. Ya, bukan ditunda. Dicopot. Tapi dihapus. Dihapus. Ya, kalau ditunda, khawatirnya ya tadi sesuai dengan prediksi kalian bisa terjadi yang namanya rakyat tadi, kemarahan rakyat, ya, pergerakan rakyat bisa terjadi loh. Karena rakyat yang masih cinta Pancasila ini, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini masih tetap menjaga pengen Pancasila ya, yang sudah tidak ada masalah selama ini gitu loh. Nah, kalau ada muncul isu komunisme tadi ya, tadi masalahnya tadi benar ya kata Yesi ya, karena agama sudah berusaha untuk ditiadakan kan, hanya gotong royong aja gitu loh. Dan tuntutan dari rakyat yang berdemo ini kan, kenapa TAP MPRS itu tidak dimasukin kan di RUU HIP. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran dan Iya, iya. pelarangan penyebaran dan pengembangan ideologi komunisme
Marxisme, Leninisme di seluruh wilayah NKRI. Nah, kalau kita mempelajari masalah ideologi komunisme, Marxisme ini kan sebenarnya kalau kalian pelajari nanti ini kan mereka adalah paham-paham yang sebenarnya mengusung paham ateisme kan. Iya. Jadi ya meniadakan Tuhan, kemudian masih mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Nah, ini makanya kenapa rakyat sangat marah karena RUU HIP ini kemungkinan bisa menyuburkan paham ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme di Indonesia itulah. Itu penyebabnya itu. Intinya Gitu udah seharusnya sih udah paling bener lah ya kita pakai Iya, Pancasila yang udah paling sekarang ini ya. kan, bener-bener Nilai-nilainya paling udah final paling gitu ya, sesuai. Udah gitu, udah ini patokan kita gitu, patokan. Bahkan Iya. Pancasila juga uniknya Pak ya, katanya nggak ada tuh ya negara-negara yang pakai Pancasila tuh. Iya, nggak ada kita Cuma Indonesia doang. doang. Ya, ya. Karena ini makanya kan penggabungan kan dari Badan BPUPKI kemarin ada 9 tokoh utama tadi dan beberapa tokoh bangsa. Ini penggabungan sebenarnya ideologi ini penggabungan untuk bisa bagaimana menaungi semua kebinekaan tunggal ikaan yang ada di Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, ada berbagai macam agama kan, semuanya bisa satu di bawah naungan Pancasila kan. Iya. Makanya tidak ada pernah masalah dari dulu sampai Iya. sekarang. Nah, yang dipertanyakan urgenitas, kenapa ada RUU Iya. HIP, urgenitasnya apa? Apalagi di tengah Gitu. pandemik tuh, kan harusnya apa gitu yang lebih diutamakan gitu, ekonomi rakyat atau Daripada ya RUU apa HIP ya. daripada RUU HIP. Ya. Dan RUU HIP tuh kayak katanya sih yang saya baca juga loh kok secara tiba-tiba gitu. Jadi kok ujuk-ujuk ngebahas ini gitu. Ya, betul. Kita ngopi dulu Nah ya deh. Pak, ngopi. Ngopi. Ngolah Ngolah pikiran. pikiran. Aduh. Jadi stres lagi. Jadi intinya sih kesimpulan yang kita dapat dari pembicaraan ini ya, Iya, apa tuh ya? Iya sih. Pancasila itu udah sebuah dasar yang udah mencakup semua nilai-nilai masyarakat di Indonesia yang merupakan hasil pemikiran dari para pendiri-pendiri bangsa juga, yang nilai-nilainya tuh udah paling sesuai, udah paling masuk gitu di masyarakat Indonesia yang seharusnya udah nggak usah dirubah-rubah lagi Nah, gitu kan ya, oke. yang seharusnya udah Ya. tinggal kita amalkan dan tinggal kita pertahankan nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari. Iya, tinggal kita Gitu, amalkan kira-kira aja. lah ya. Bener sih. Nah, itu bener nih Bener. kata Yesi sama TP ini. Yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan masalah merubah pokok pikiran Pancasila, tapi adalah bagaimana Mengamalkan. mengimplikasikan dan mengamalkannya Ya, sebenarnya. tugas kita itu. dia. Dan ini pengamalannya dari mulai atas ya, dari mulai pemerintah, kemudian aparat, kemudian masyarakat, rakyat sampai keluarga. Nah, kalau mau menerapkan 5 asas Pancasila itu aja, itu sebenarnya Indonesia ya tadi bisa dikatakan sebagai negara yang artinya gemah ripah loh jenawi lah ya, yang Iya. makmur sentosa aman damai Iya. lah. Ya. Kalau betul-betul menerapkan asas 5 sila tadi yang butir-butirnya nanti juga diturunkan dalam bentuk pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya, misalnya ada pasal tentang Undang-Undang 45 misalnya tentang sumber daya alam Indonesia ya, sumber daya alam Indonesia itu harus dikuasai oleh negara, kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat. Itu Iya. ada pasal di Iya. Undang-Undang 45. Nah, itu aja yang kalau mau diterapin nih, bahwa semua sumber daya alam Indonesia kayak minyak, kelapa sawit, gas, alam mineral, Iya. emas, itu kalau bisa dikelola sama pemerintah, kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, gimana nggak kaya Iya. kita coba. Pantai ada, Gitu kan. hutan, Iya. wah banyak lah, Nah, semuanya semua ada ada. Indonesia. Kesimpulannya adalah yang dirubah itu bukan Pancasilanya tapi pengamalan dan penerapannya. Pengamalannya, bener itu pengalaman, Ya. pengamalannya, Pengamalan. ya. Pengamalan dan Pengamalannya harus penerapan. dibetulkan gitu, jangan. Ya, itu bukan Dasarnya. Pancasilanya. Benar sih benar, setuju ya sih. Ya, betul. Wah, ini nggak kerasa ya, kita udah lama nih, lumayan nih ngomongin ini ya. Ya. Oke. Tapi emang asik juga sih ini. Iya, emang. asik banget ya ini Kok topiknya ya. greget gitu, kayak greget gitu ya. Iya. Oke deh, langsung aja ya sih. Setelah ini apa? Nah, setelah ini udah ya nggak kerasa ya, kita udah Iya, video di Iya, ujung udah, video kayaknya- ya kayaknya. kayaknya cukup ya pembahasannya. Kita Gila sih. sampai Udah, ketemu lagi di ya.
Mudah-mudahan berikutnya ya. negara kita tetap aman ya. Nah, amin. Masyarakatnya juga tetap bersatu lah Indonesia ya. Iya. Ya. Buat teman-teman yang Mudah-mudahan itulah nonton. doa masyarakat ya, doa bangsa itu. Iya. Itulah yang penting negara aman, bersatu, jangan ada perpecahan. Oke lah, segitu aja. Iya. Oke, segitu aja mungkin video yang kali ini. Sip. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like dan subscribe ke channel kita. Dan kalau kalian punya ide buat kasus apa yang bakal kita bahas di video berikutnya, boleh langsung taruh di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, Ya. langsung aja bakal ngebahas apa gitu. Di-like. Iya, juga jangan ya. lupa like dan subscribe. Like dulu, Oke, subscribe dan dulu. share Ditungguin juga. nih like-nya sama Share juga ke subscribe-nya. teman-teman Jadi semangat kalian. gitu ya, membahas-bahas topik-topik yang gitu. Oke. Sampai jumpa lagi kalau gitu teman-teman semuanya di Ngopi. Ngopi, ngolah Ngolah pikiran. pikiran, membaca realitas kehidupan.